좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk yang pertama, pengertian makna hak dan kewajiban negara yang akan dijelaskan oleh saudari Ida Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna hak kewajiban warga negara. Warga negara adalah bagian dari penduduk yang membentuk suatu negara. Sementara itu, Koroniat Moes menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota negara yang memiliki hubungan hak dan kewajiban warga yang timbal balik dengan negara. Dalam konteks Indonesia, warga negara mengacu pada bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara. Menurut para ahli, pengertian negara hukum, hak dan kewajiban warga negara adalah bagian integral dari sistem hukum negara. Hak warga negara adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh pelanggaran hak warga negara yaitu diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Kewajiban warga negara adalah tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Contohnya yaitu contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yaitu tidak memenuhi pajak atau membayar pajak secara tidak wajar. Hak dan kewajiban warga negara ini memegang peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum negara. Karena hak dan kewajiban inilah negara dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan baik dan warga negara dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat. Baik, untuk materi yang kedua yaitu pengertian makna kewajiban hak asasi manusia yang akan disampaikan oleh saudari Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna kewajiban asasi manusia. Mengutip buku Dilema Kapabilitas dan Imparsialitas Dokter sebagai mediator sengketa medis oleh Jauhani 2020, sebagai manusia adalah jun politikon yang tidak bisa lepas dari bantuan manusia lainnya dalam suatu tatanan masyarakat. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban asasi manusia dimaknai sebagai dua hal yang mempunyai hubungan kausalitas dalam kehidupan. Seseorang akan memperoleh haknya jika sudah memenuhi kewajibannya. Hak orang lain juga termasuk kewajiban bagi pihak lain untuk menghormatinya. Kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban yang perlu dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia. Ada 3 buah kewajiban, yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan kewajiban untuk dipenuhi. Yang kedua yaitu kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada contohnya yaitu wajib berpartisipasi dalam bela negara dan wajib menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Seperti hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia juga memiliki peran yang penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Baik, untuk yang ketiga yaitu substansi atau landasan hukum pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan disampaikan oleh saudari Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan substansi atau landasan hukum pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Nilai dasar merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai dasar dari Pancasila yaitu nilai ketuhanan. Sebagai warga negara yang beragama, maka kita wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya.
Yang kedua, nilai kemanusiaan. Penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia terlihat dari saling menghargai satu sama lain. Seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Yang ketiga ada nilai persatuan. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Yang keempat, nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kelima, nilai keadilan. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Untuk yang ketiga yaitu nilai instrumental dan nilai praksis yang akan disampaikan oleh saudari Nila Nasardian. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari area poin berikutnya, yaitu nilai instrumental. Merupakan nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam UUD NRI tahun 1945, UU Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang selanjutnya, nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praksis ini benar-benar nyata dan kita semua melakukannya. Contoh dari nilai praksis adalah kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita sesuai sila pertama Pancasila. Untuk yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab penyelenggaraan hak dan pelanggaran kewajiban yang akan disampaikan oleh saudari Rena. Berikutnya ada faktor-faktor penyebab pelanggaran dan hak kewajiban. Satu, ada faktor internal. Rasa egois dan mementingkan kepentingan pribadi. B, kurangnya rasa empati terhadap orang lain. C, rendahnya kesadaran terhadap suatu kewajiban. D, sikap yang kurang toleran terhadap sesama. E, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada faktor eksternal. A, penyalahgunaan kekuasaan. B, ketidaktegasan aparat penegak hukum. C, penyalahgunaan teknologi. D, kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir ada E, lemahnya sistem hukum. Dilanjut dengan upaya. Baik, untuk materi yang keempat yaitu upaya masyarakat menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban yang akan disampaikan oleh saudari. Baik, yang selanjutnya itu ada upaya masyarakat untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban. Upaya pencegahan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh pemerintah negara itu sendiri maupun oleh masyarakat. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung dan pemerintah lebih aktif lagi dalam memperhatikan masyarakatnya. Beberapa hal yang harus dilakukan agar upaya pencegahan dapat dilaksanakan yaitu yang ke-1, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dan menegakkan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.